Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Karib disapa Noel mempertanyakan kebijakan perusahaan aplikator transportasi online terkait pemberian bantuan Hari Raya, BHR, yang dinilai jumlahnya tidak layak diterima oleh para mitra pengemudi yang selama ini telah berjasa membesarkan para aplikator dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima Noel dari para pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, SPAI, ternyata mekanisme pemberian BHR tersebut tidak diberikan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada para mitranya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Bahkan dari laporan yang diterima Noel, diketahui banyak para pengemudi ojek dan taksi online tersebut hanya mendapatkan BHR sebesar Rp50.000. Padahal berdasarkan catatan penghasilan dari orderan yang telah mereka jalankan selama setahun terakhir jumlahnya, ada yang sampai menembus angka 100 juta rupiah. Kemarin saya menerima laporan teman-teman Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, SPAI, terkait bantuan Hari Raya, BHR, yang mereka dapatkan dari masing-masing aplikator. Namun banyak aduan dan laporan dari para driver ojek online, ojol, yang tidak sesuai penerimaan BHR-nya. Tulis Noel dalam akun Instagram pribadinya seperti dikutip, Kamis, 27 Maret 2025. Noel menambahkan, laporan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol tersebut juga disertai dengan bukti pendapatan mereka yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak aplikator. Teman-teman SPAI membawa bukti pendapatan mereka selama 12 bulanan terakhir. Saya pernah menanyakan ke pihak aplikator, kenapa ada yang mendapatkan Rp50.000? Dari mereka, ceritakan ke saya ada beberapa kategori yang mendapatkan nilai tertentu. Kategori 1 hingga 5. Juga terkait kategori driver produktif. Ungkapnya. Noel sendiri berjanji akan segera menindaklanjuti laporan yang diterimanya tersebut sambil meminta klarifikasi dari pihak aplikator. Laporannya kami terima. Nanti akan ditindaklanjutin. Bagaimana klarifikasi dari pihak aplikator? Saya berharap BHR ojol ini dapat direalisasikan semuanya dengan baik. Pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, Yasirli mengaku siap memanggil aplikator soal adanya pengemudi driver ojek online, ojol, yang hanya menerima BHR sebesar Rp50.000. Menaker ditemui di Jakarta. Selasa mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan surat edaran mengenai imbauan dan formula pemberian BHR bagi pengemudi ojek online. Ya makanya kita harus lihat. Kan kita mengeluarkan surat edaran, imbauan formulanya begini, tapi yang lain kan kita katakan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tapi kita sekali lagi nanti kita akan panggil dan kita akan coba gali mereka seperti apa sih implementasinya, kata Yasirli. Meski begitu, dia mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan lengkap mengenai hal tersebut. Kita juga lagi nunggu ya. Saya juga belum dapat laporan lengkap. Itu kan ada beberapa aplikator ya? Konkretnya jadinya mereka seperti apa? Kita masih nunggu, ujarnya. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya siap menerima dan menampung aduan dari pengemudi ojol, dan segera menindaklanjuti hal tersebut. Nggak apa-apa, kita terima, jika ada aduan. Nggak apa-apa, kita tampung dulu. Nanti kalau memang kita lihat ini sesuatu yang harus kita follow up, kita klarifikasi, nanti kita panggil nanti, aplikator. Terang Menaker. Presiden Prabowo sendiri pada Senin, 10 Maret 2025 secara resmi mengumumkan kebijakan terkait pemberian tunjangan Hari Raya, THR, dan bonus kepada para pekerja swasta, BUMN, dan BUMD. Dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tidak hanya pekerja di sektor formal, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online. Presiden menilai bahwa para pekerja tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja, katanya. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 250.000 pekerja pengemudi kurir online aktif dan 1 hingga 1,5 juta pekerja berstatus paruh waktu. Kepala negara pun berharap kebijakan pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi pekerja dan pengemudi online, khususnya saat merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik,
dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik, tambah Presiden di hadapan dua pengusaha perusahaan ojek online terbesar di Indonesia yakni Patrick Walujo yang mewakili Gojek dan Anthony Tan yang mewakili Grab Indonesia. Grab pas masuk lah, ada Maxim. Kebanyakan Jawa Timur, Jawa Tengah itu belum terima, Pak. Belum terima. Bahkan kita ada bukti, Pak. Mereka dalam 1 tahun 100 juta, tapi BH-nya cuma 50.000. Terus ada Pak, ini juga yang dari Luar Lepas sampai 100 juta juga belum dapat sama sekali. Dari Gokar ya, Pak? Gokar. Saya dapat 50.000 dari 2019. Ini data kawan-kawan yang lihat ya, mereka dapat berapa setahun? 73 juta. 73 juta, dapatnya 50.000. Nah, kalau dari hasil yang kita lihat kan, ini data yang kita lihat mereka aktif tuh, gitu kan. Ini kan mereka berbasis data ya, bukan berbasis hoax atau cerita-cerita karangan cerita. Mereka punya akun. Lantas tekankan mereka yang laporan ke kita kalau ada suspek atau sanksi ya kita marah. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.